Langkah kehidupan telah dikemas oleh takdir. Laksana tanda baca titik di akhir kalimat, struktur pun telah lengkap. Begitu pula kehidupan, kesempurnaannya akan diakhiri dengan kematian. Kematian selalu menyisakan rasa sakit. Sakitnya raga yang terpisah dengan roh, dan rasa sakit atas duka karena kepergian orang terkasih untuk selama-lamanya. Tuhan menciptakan manusia untuk berhikmat, menjalankan apa yang menjadi ketentuan langit dan tradisi. Perempuan dianugerahi rasa cinta kasih yang lebih. Perempuan menjalani tradisi sepenuh hati, mengabdi pada yang mati. Setiap hari sebelum dimakamkan, orang yang meninggal dilayani layaknya orang hidup. Tomat Tudangi melakukan tugas itu, mengurus jenazah dengan penuh amanah, menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang jiwanya telah pergi namun raganya masih di depan mata. Bagi masyarakat desa Sasakan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, adat telah menetapkan bahwa dalam rangkaian acara Rambu Solo, Tomat Tudangi wajib ditentukan. Tomat Tudangi adalah seseorang yang ditunjuk untuk menunggu dan memberikan pelayanan kepada jenazah. Ada beberapa syarat dari seorang Tomat Tudangi. Pertama, bahwa Tomat Tudangi haruslah seorang perempuan. Mengapa perempuan? Karena perempuan dinilai cakap dalam pelayanan domestik dan tidak melakukan pekerjaan yang akan meninggalkan rumah. Karena ini akan terkait dengan pantangan bagi seorang Tomat Tudangi. Kedua, adalah Tomat Tudangi haruslah berasal dari silsilah ibu dari yang meninggal. Ataupun kemudian, ketika tidak ada, maka boleh dari silsilah keluarga lainnya. Terakhir, Tomat Tudangi harus sehat. Di usia yang ke-80 tahun, Nenek Pakuli mengemban amanah adat istiadat sebagai Tomat Tudangi. Dalam memberikan pelayanan, Nenek Pakuli telah mengetahui kewajiban dan pantangan bagi seorang Tomat Tudangi. Sebab kewajiban dan pantangan itu akan berdampak langsung pada kondisi jenazah. Misalnya ketika Tomat Tudangi melanggar pamali atau pantangan, maka jenazah akan cepat mengeluarkan bau, serta kesialan-kesialan lainnya dapat menyambangi keluarga orang yang telah meninggal. Salah satu pantangan bagi Tomat Tudangi adalah tidak boleh memakan nasi yang berasal dari beras padi. Saat ini, beras jagung adalah satu-satunya menu pokok yang dapat dikonsumsi oleh Nenek Pakuli. Pantangan memakan nasi ini adalah simbol bahwa keluarga sedang dalam kedukaan. Selain itu, Tomat Tudangi juga tidak boleh bepergian jauh dari rumah duka. Pastinya pamali ini ada dalam Rambu Solo, karena Tomat Tudangi bertugas untuk menunggu jenazah hingga proses Rambu Solo berakhir. Bagi Nenek Pakuli, pamali ini tak ubahnya norma untuk menjaga harmoni kehidupan. Ikatan kekerabatan takkan pernah putus,
meski maut yang memisahkan. Penghikmatan ini adalah wujud kecintaannya kepada orang yang telah mendahuluinya menghadap Sang Pencipta. Rambu Solo dimulai ketika ada kematian dalam keluarga. Kesepakatan keluarga menjadi penentu pelaksanaan besar kecil ataupun lama dan singkatnya waktu upacara adat Rambu Solo. Rambu Solo tak hanya membutuhkan energi yang besar, tapi juga dana yang lebih banyak. Semua tergantung dari strata sosial dan kemampuan keluarga. Kidung kematian bermantra kesedihan serta rasa kehilangan. Di dalam nada dan syairnya ada aksara duka. Duka itu sakit, duka itu tandus, duka itu sengsara, duka itu sepi. Duka itu dirasakan oleh seluruh keluarga yang direpresentasikan oleh Tomat Tudangi. Sebagai penganut kepercayaan Aluk Todolo, keluarga tidak boleh menangis ketika kidung mengisi ruang dengar semua. Kidung ini akan mengantarkan arwah menuju tempat yang paling indah dan diterima oleh para leluhur. Tabuhan Gandang Dewata menyiratkan narasi terdalam dari sebuah kedukaan. Di balik bunyi itu, ada harapan yang diam-diam dihaturkan oleh keluarga. Nenek Pakuli terus berjibaku. Ia bersama keluarga lainnya bersiap untuk mengeluarkan jenazah. Hampir setahun lebih, jenazah ditempatkan dalam duni. Setelah jenazah dimasukkan ke dalam duni ditutup dan diikat dengan menggunakan rotan. Kini saatnya ikatan rotan itu dilonggarkan. Jenazah dikeluarkan dari duni. Jenazah tidak mengeluarkan bau. Semua ini bisa terjadi karena peti duni terbuat dari kayu kapas dan Tomat Tudangi selama menjalankan tugas mampu berpegang teguh terhadap batasan seorang Tomat Tudangi. Setelah duni menjadi peraduan terindah jenazah selama setahun lebih, duni pun digotong ke bawah pohon rindang bersebelahan dengan pekuburan duni lainnya. Tradisi telah mengatur bahwa duni juga harus dikubur sebagaimana jenazah yang akan melebur bersama tanah dan batu. Di dahan-dahan pohon rindang itu, arwah leluhur menyaksikan air mata sanak keluarga mengiringi penguburan duni. Itulah sebabnya mengapa duni dan jenazah dikuburkan secara terpisah. Karena walaupun terpisah, maka keduanya akan tetap bersama seperti rumah dan tuannya.
Sementara Duni dikuburkan, Tomat Tudangi dan keluarga lainnya membungkus jenazah dengan berbagai warna dan motif kain sambuk yang disiapkan oleh sanak keluarga. Jenazah itu dibalut hingga berbentuk bulat lonjong. Itulah tanda dari sebuah keutuhan perjalanan hidup. Tak ada sudut yang menjadi pembeda. Semua lebur dalam satu makrokosmos. Yang ada hanya pencipta dan yang diciptakan. Sebelum jenazah dibalut dengan kain terakhir berwarna merah bagi kaum bangsawan dan berwarna hitam bagi kasta rendah, Tomat Tudangi menyiapkan kain kasar yang menyerupai kain goni. Kain ini adalah simbol bahwa manusia hidup di dunia hanyalah sementara. Segala yang dimiliki hanyalah titipan. Tidak ada harta benda yang dapat dibawa mati. Hidup itu dari ketiadaan lalu menjadi tiada. Betapa rapuhnya manusia. Namun tidak serapuh semangat Tomat Tudangi, seorang perempuan yang mengawal upacara kedukaan dengan segenap jiwa. Kini saatnya balon jenazah disemayamkan di Palu Dara selama 3 hari 3 malam. Di pondok ini, jenazah dianggap beradaptasi dengan alam terbuka sebelum akhirnya dikebumikan. Di balik kedukaan, ada rasa cinta dan penghormatan. Pengorbanan tak lain adalah wujud dari bentuk cinta dan penghormatan tertinggi kepada yang telah meninggal. Balun dan Palu Dara dihiasi dengan berbagai benda-benda berharga. Semakin tinggi derajat orang yang meninggal, maka semakin banyak pula perhiasan yang dipasang. Sebagai tanda turut berbelasungkawa, keluarga atau tamu mulai berdatangan untuk melayat. Mereka datang dengan membawa berbagai bahan pokok maupun hewan ternak yang dapat disembelih di acara tersebut. Mereka juga meletakkan sirih di depan Palu Dara sebagai tanda penghormatan dan persaudaraan yang akan tetap terjalin hingga ke anak cucu. Disinilah kehidupan sosial memainkan perannya. Munculnya utang sosial haruslah dibayar seimbang atau lebih. Nenek Pakuli mengeja setiap tugasnya di Rambu Solo. Ia yakin bahwa leluhur akan membantunya menyelesaikan tugas adat ini. Setiap upacara adat, dimanapun itu, selalu diikuti dengan nilai dan derajat seseorang yang menyelenggarakannya.
Rambu Solo sangat kental dengan hal tersebut. Warna kain balun, jumlah gandang dewata, jumlah tedong yang akan disembelih adalah beberapa hermeneutik budaya status sosial dalam masyarakat Mamasa. Tradisi adu kerbau atau mapasi tanduk tedong adalah rangkaian panjang sebuah upacara adat kematian kaum bangsawan. Kematian tak harus diwujudkan dalam kesedihan mendalam. Namun kematian dimaknai pula sebagai kegembiraan oleh keluarga maupun warga desa sebelum arwah menuju alam kekal. Selain bagian dari prosesi upacara adat kematian, adu kerbau juga sebagai hiburan masyarakat desa. Semakin banyak tedong dan hewan ternak yang disembelih, maka semakin tinggi pula strata orang tersebut. Mereka percaya bahwa arwah membutuhkan kendaraan menuju langit. Semakin banyak kerbau yang disembelih, maka semakin cepat pula arwah menyatu dengan leluhur di alam lain. Inilah saat di mana kesedihan semakin merasuki Sukma. Jenazah siap untuk diarak ke peristirahatan terakhirnya. Nenek Pakuli dengan mahkota kedukaannya yang disebut pote memohon maaf kepada jenazah sekiranya ada aturan dan adab yang sempat ia langkahi tanpa disadari maupun disadari. Lemparan koin tak sekedar makna kebangsawanan, tapi juga penghormatan, pengabdian, dan cinta yang tak lekang hanya karena maut yang memisahkan. Deklarasi kematian dan perpisahan diungkapkan oleh keluarga dengan mengarak jenazah mengelilingi rumah sebanyak 3 kali. Di rumah itu, masa hidupnya telah dihabiskan. Saatnya tiba, jenazah meninggalkan rumah dan meninggalkan keluarganya. Tapi yakinlah, di rumah itu masih ada kisah dan cinta untuk orang yang telah tiada. Di setiap dinding-dinding rumah dan lantai rumah itu, ada bekas tapak-tapak para leluhur yang akan dipijaki oleh Toma Tudangi dan keluarga. Rio Sorak menyanyikan duka cita yang harus berganti dengan sukacita. Secara normal, manusia ke dunia melewati liang dan kembali ke liang setelah kematian menjemputnya. Hujan jatuh di atas liang. Itu bukan air dari langit, tapi itulah derai-derai air mata keluarga yang meratapi perpisahan. Kematian tak pernah mengenal waktu, tapi bagi Toma Tudangi,
Pengabdiannya adalah masa untuk menunjukkan kasihnya kepada orang yang telah meninggal. Setelah jenazah dimakamkan, tiba saatnya Tomat Tudangi dan keluarga menuju sungai. Mereka percaya air sungai mampu menghilangkan seluruh duka lara. Di air mengalir itu, seluruh kesedihan akan larut dan terbawa arus menuju hilir. Ia merendah esok, menceburkan rasa dan bercermin kebahagiaan pada air. Pergilah kedukaan, biarkan cita tergenggam erat di tangan. Tugas Tomat Tudangi akan berakhir. Đây là bắt đầu như vậy thì nó đâu đi ba bạn nên desa. Saatnya Nenek Pakuli melepas statusnya sebagai Tomat Tudangi. Tomak Kada atau pemangku adat yang telah menunjuknya. Maka Tomak Kada pula lah yang harus melepaskannya. Nasi dimasak sebagai tanda bahwa kehidupan dan kebahagiaan kembali direngkuh. Tajin atau air beras yang sudah dimasak sengaja diambil untuk membuka jalan kehidupan bagi Nenek Pakuli dan keluarga. Tajin itu masuk ke kerongkongan, lalu menyapa seluruh tanda-tanda kehidupan di tubuh Nenek Pakuli yang rentah. Tomat Tudangi, perempuan yang setia menjaga tradisi, mengabdi pada yang mati dengan sepenuh hati. Duka pun terhenti pada santapan sepiring nasi. Tomat Tudangi menginspirasi kita dalam mengenalkan arti cinta kasih, penghormatan, dan juga persaudaraan.